malam Jumat yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa umat Islam juga ikut latah-latahan seperti umat-umat yang lain mengklaim dirinya yang paling. Ya, ini kata ini ya, orang Yahud mengklaim mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar. Nasrani mengklaim Ansarullah. Umat Islam juga sama. Khairu ummatin ukhrijat linnas, kami adalah umat yang terbaik. Hanya karena semata-mata mereka muslim lalu mengklaim bahwa mereka paling hebat. Ini kan dikritik oleh Said Qutb ini nih. Jadi mengklaim bahwa dia paling hebat adalah karena dia orang Islam, berarti dia orang yang paling hebat di atas semua agama-agama yang lain. Ini dikritik. Bima annahum al-muslimun, hanya semata-mata karena mereka muslim. Jadi ya itulah alasannya kuntum khairu ummatin linnas, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tetapi mereka lupa tidak dilanjutkan ayat ini, ada lanjutannya yang menjadi sifat, ya, menjadi sifat. Jadi jumlah apabila datang setelah isimnya itu isim ma'rifat, isim apa namanya, isim nakirah, maka jumlah tadi fi mahallin nasbin sifatun. Tapi kalau jumlahnya itu setelah isim ma'rifat maka dia menjadi hal. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sebagai hal bagi kamu umat Islam. Kamu menjadi umat yang terbaik apabila kamu menegakkan keadilan sosial. Ya kan, membangun supremasi hukum itu. Ya kalau tidak ya tidak juga. Itu persoalannya. Itu kemarin saya kira sekitar putar itu. Jadi latah-latahan semuanya. Ini kata Said Qutb mengklaim dirinya sebagai umat yang terbaik. Mana terbaiknya? Ya, keadilan sosial tidak dibangun, supremasi hukum tidak ditegakkan, lalu di mana baiknya? Nah, lalu faja'a hadan nasu yaruddu haula'i wa haula'i ila amal. Jadi pada akhirnya ayat ini selanjutnya mengingatkan kita semuanya, yang penting bukan saling mengklaim paling hebat. Jangan mengklaim satu hal yang sifatnya menunjukkan Anda punya penyakit superiority complex, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Ya, ayat ini malah justru mendorong kita yang penting berkarya. Yang penting berkarya. Ya, ilal amal, kepada amal itu karya, berkarya. Silakan berkarya, bukan klaim Anda paling hebat. Nanti karya Anda yang menentukan siapa yang paling hebat. Nah, itulah persoalannya. Wal amal wahdahu, hanya dengan karya itulah satu-satunya cara yang bisa Anda buktikan. Wa yuruddun nas kullahum ila mizanin wahidin, dan harus dikembalikan kepada seluruh umat manusia bahwa untuk menakar sesuatu yaitu berdasarkan satu pertimbangan yang satu, yang sama, berdasarkan stikyard yang sama, ada tolok ukur yang sama, bukan tolok ukur yang berbeda-beda. Yang ini pakai meteran, ini pakai kiloan, ya berbeda dong. Kalau pakai kilo semua, kalau pakai meteran dan semua, dan seterusnya demikian. Ila mizanin wahidin huwa, ya, Islamul wajhi lillah, yaitu salah satunya adalah berserah diri, menyerahkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al ihsan, dengan dibarengi berbuat baik, berkarya positif. Satu, kita berserah diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita berkarya secara positif.
Wattiba'u millata Ibrahim, dan juga mengikuti millat Ibrahim. Itu standar-standarnya. Nanti saya kasih catatan, millat Ibrahim itu bagi agama-agama yang ada di sekitar Timur Tengah. Ya kalau di Cina, di Jepang, di Amerika, di Asia. Nah, iya, oke, itu salah satunya. Wahya al-Islam, yaitu agama Islam, Ibrahim alladzi ittakhadahu Allah khalila, yang telah diangkat sebagai kekasih Tuhan. Salah satunya adalah mengikuti kepada Rasul, pada utusan Allah seperti Nabi Ibrahim. Fa ahsanuddin wa hadzal Islam. Nah, jadi agama yang paling baik yaitu agama Islam, inilah millata Ibrahim. Tadi kita sudah bicarakan bahwa yang masuk surga semua amalan akan mendapat imbalan dari Allah dengan persyaratan kalau orang itu beriman. Ini kembali kepada Islam lagi. Apakah seorang muslim itu mesti muslim, mesti mukmin? Enggak. Anda baru muslim, belum mukmin. Yang dijamin itu adalah mukmin. Nah, ini jadi persoalan juga persoalannya ini. Muter-muter akhirnya kita mencampur adukan antara muslim, muhsin, mukmin, ya, dan sebagainya. Millata Ibrahim wa ahsanul amal huwa al-ihsan. Ya, karya yang paling terbaik adalah karya ihsan, yaitu berbuat baik. Artinya berkarya nyata, ya, ihsan. Dan ihsan siapa? Anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, artinya kebaikan itu adalah yang menjadi tolok ukur ihsan itu seperti apa? Di mana di situ terdapat ada ketulusan, ada keikhlasan. Bahwa kita bekerja adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Simbolnya karena katarahu wa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita berbuat baik seolah-olah kita berbuat baik di hadapan Allah. Hanya ingin dilihat oleh Allah, tidak perlu dilihat oleh orang lain, tidak ada riya. Jadi namanya karya yang nyata, karya yang positif itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu semacam itu.